Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Maurisari Meirini dengan NPM 2011080219 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas A semester 6 dengan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bunda Rizka Primanisa MPD. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dalam hati saja, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira yang tidak hadir hari ini siapa ya? Coba dicek teman-teman yang sebelahnya, yang di kanan dan kiri ada yang tidak hadir. Hadir semua ya, oke bagus. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai disiplin dalam belajar. Ada yang tahu nggak tujuan dari disiplin belajar itu kira-kira apa? Ya, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Tujuan dalam disiplin belajar itu untuk memberikan kenyamanan serta kepatuhan peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta perkembangan diri yang baik. Oke, baik. Sekarang Ibu jelaskan tentang pengertian disiplin belajar. Jadi, disiplin belajar yaitu membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Kemudian adapun tujuan dari disiplin belajar yaitu untuk menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk demi masa depan. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam disiplin belajar. Yang pertama, mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah, yaitu kita sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan, bukan hanya untuk mencari teman. Yang kedua, yaitu sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, belajar harus siap mental. Maksudnya agar siap menerima peraturan yang ada dari sekolah. Terus yang kelima, memiliki sopan santun. Jadi kita harus memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua dan juga kepada teman-teman yang ada di sekolah. Oke, sudah dengan materi disiplin belajar, sekarang kita mengulas materi minggu lalu ya. Kan kita minggu lalu belajar tentang kematangan intelektual. Nah, sekarang Ibu tanya, ada nggak yang masih ingat tentang pengertian kematangan intelektual? Ya, jadi pengertian kematangan intelektual yaitu sifat dan pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti halnya kemampuan menalar, kemampuan merencanakan, memecahkan suatu masalah. Kemudian faktor-faktor dalam kematangan intelektual ada berapa? Ya, ada dua. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor lingkungan. Kalau faktor biologis itu bawaan dari lahir, sedangkan faktor dari lingkungan yaitu keadaan dari luar yang mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Oke, karena
jam pembelajaran kita sudah habis, maka dari itu Ibu cukupkan sampai sini. Sampai bertemu minggu depan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.